Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 4 November 2025. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai seluruh kegiatan atau aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita membuka dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa di pagi hari ini kami masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Segala kasih dan kebaikan Tuhan juga terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, ya Allah, seluruh aktivitas dan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami mau datang kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, sertai kami, berikan kami hikmat, agar ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengerti betul apa kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami, ya Allah, melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga ada apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema, menyongsong penghakiman Allah. Menyongsong penghakiman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik dan penuh kasih.
Tetapi jangan lupa bahwa Dia juga adil. Dia akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, kita hidup dalam dunia yang sering keliru membayangkan Allah hanya sebagai sosok yang penuh kasih tanpa penghakiman. Dunia begitu mudah melupakan bahwa kasih Allah adalah kasih yang kudus, yakni kasih yang menuntut kesetiaan, kasih yang tidak kompromi terhadap ketidaksetiaan. Yesus tahu bahwa para pengikutnya saat itu punya harapan yang salah. Mereka ingin kerajaan Allah hadir seperti kerajaan dunia, yang megah, menang, dan menaklukkan. Melalui perumpamaan tentang bangsawan yang pergi dan menitipkan mina kepada hamba-hambanya, Yesus justru menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam dan serius, bahwa kerajaan Allah memang akan datang, tapi tidak dengan cara yang manusia inginkan, dan mesti disertai dengan pertanggungjawaban. Yesus belum langsung menegakkan kekuasaannya di Yerusalem. Ia menempuh salib lebih dulu. Lalu ia pergi dan ia akan datang kembali. Selama ia tidak hadir secara fisik, kita semua diberi mina kehidupan berupa Injil, waktu, talenta, sumber daya, napas, dan lain sebagainya. Ketika ia datang, ia tidak hanya membawa damai, tetapi juga timbangan keadilan. Ia akan bertanya, "Apa yang kamu lakukan atas semua yang kupercayakan kepadamu?" Dan ini adalah undangan serius untuk pertanggungjawaban iman kita kepadanya. Dalam masa menjelang Minggu Kristus Raja, mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita sendiri. Apakah kita telah setia kepada Injil? Apakah kita telah menggunakan waktu dan kemampuan kita untuk kemuliaan Allah? Apakah kita menyambut kedatangannya kembali dengan pengharapan yang aktif, bukan pasif? Kiranya kita boleh menghayati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan betul-betul mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mau mengingatkan kami, mau mengajak kami semua untuk mengingat bagaimana Kristus itu akan datang kembali dan Ia akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kiranya ya Allah, melalui kesadaran itu kami dikuatkan untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga ketika Ia datang kembali, kami betul-betul didapati sebagai orang yang tetap setia kepadanya. Tolong kami ya Tuhan, agar di dalam hidup ini kami terus taat di dalam firman kebenaran-Mu, sehingga menjadi kesaksian bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini ya Allah. Tuhan pimpin dan sertai kami, dan kiranya setiap apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini betul-betul memuliakan nama Tuhan. Sertai, pimpin, kuatkan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.